Gua tahu. Apa jangan begitu. Ini yang di CCTV itu kan. Lu mau jadi artis? Udah lah Mas, udah. Kalau lu nggak ngasih duit nih ya, anak udah menonton Iya Mas, dengar itu bukan anak kamu. Ayo kalian pergi ya, daripada kita cuma buat tambah emosi aja ya. Ya sebenarnya cuma mau nanya Pak Sanusi, kita pergi kemana Mbak? Mbak sabar dulu. Mbak mau ngapa? Udah ya. Ya, ini kita mau ketemu langsung sama klien kita. Iya, sama Bu Asih. Ibu Asih, dia pengen mencari suaminya ya. Iya. Hilang ada kabar sama sekali dan dia ditemenin sama Ponakannya. ponakannya namanya Niken. Pernikahan di umur yang 30 tahun, itu harusnya pasangan ini bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bisa hafal watak dan karakter masing-masing pasangannya. Assalamualaikum. Oh, udah di jalan. Iya, Halo, ini dia Ibu Asih nih. Halo Bu Asih. Bu Asih. Iya, Feli Ibu. Assalamualaikum. Ini Mbak yang di TV, Iya, Masnya, iya. Iya. tim Mewek ya. Iya, Ibu. Nah, akhirnya kita coba bantuin klien kita yang namanya Ibu Asih. Ibu Asih ini pengen mencari suaminya yang namanya Pak Sanusi. Tapi Ibu Asih ini dibantu sama ponakannya untuk laporan ke tim kita. Mungkin ini ide dari keponakan saya. Iya, kita udah baca sih Ibu bagian emailnya dari Niken Ibu ya. Apa Ibu Iya, santai aja dulu boleh. ya. Kita mau ngobrol di mana ini? Di sini aja. Oh, di sini aja ya. Oke. Jadi ponakannya ngirim email, yang namanya Niken ini ngirim email sama kita, dia pengen ngebantuin ya. Pengen ngejelasin dan menceritakan semuanya masalahnya. Ibu Asih tinggal sama siapa? Sama ponakan. Sama ponakan. Kamu Iya. nggak punya anak? Ibu Asih? Enggak. Jadi Ibu Asih ini 30 tahun menikah, tapi ternyata belum dikasih anak, belum dikaruniai seorang anak. Nah, karena ngelihat Niken ini anaknya baik dan ini adalah ponakannya, akhirnya Niken ini udah dianggap seperti anak sendiri. Mereka deket. Jadi ceritanya gini Mbak, saya kan lagi jalan-jalan gitu Mbak ke Ragunan. Sama suami. Sama suami, iya. Binatang. Iya, kebun binatang. Udah jalan-jalan, udah jauh gitu ya. Suami saya minta ngajak lagi ke Taman Mini, Mas. Jadi kan saya kan capek ya, gitu. Ke Taman Mini. Akhirnya saya cekcok kecil gitu sama beliau gitu. Ribut kecil lah. Akhirnya saya mau ke toilet sebentar. Sama suami saya nunggu di luar. Tiba-tiba setelah selesai saya ke toilet, suami saya udah nggak ada, Mas. Dia udah tanya sama security di sana, keamanan di sana, bahkan ke tempat informasi diumumin Pak Sanusinya tidak ada. Apa gitu? Iya. Oh, ini Niken ya? Iya. Oh, Niken. Terima kasih sudah datang. Iya. Itu ya, kita juga takut. Apalagi ini kan sebenarnya saya ini kan udah dianggap sebagai anaknya juga ya. Saya juga khawatir. Makanya di sini saya juga minta tolong sama Mas gitu. Biar supaya kita sama-sama cari. 8 bulan semenjak si kakak hilang, saya selalu nyebar flyer. Seperti ini Mas, dan ini sampai saya pergi pun saya selalu bawa. Saya sudah selalu cari-cari ini. Oh itu bapaknya? Iya. Oh, jadi udah nyebar ini kemana-mana? Iya Mas. Terus Ya udah. dari pihak berwajib. Ini belum kita ngobrol banyak, tiba-tiba. Ini ada yang ngobrol lagi nggak Ibu? Apaan sih? Ada seorang laki-laki ya dengan gak jelas ini tiba-tiba dari mana ya, tanpa sopan santun, tanpa attitude yang baik, dia teriak-teriak. Iya. Gua duit mana? Kemarin baru aku kasih Mas. Kurang. Kenapa cuma kurang? Aku juga butuh kerja Mas. Aku belum gajian. Untuk makan aja aku masih belum ada Mas. Gua tahu, gua nanya. Ini ponakan saya mau diapain, Mas? Tapi dia nggak peduli.
Dia cuma negur sebentar, apa-apaan ini, ya bubar. Buntut-buntutnya dia minta uang. Ah, siapa nih? Nggak boleh begitu. Udahlah, diam lu. Siapa katanya? Gua tahu nih. Apa nih? Jangan begitu. Ini yang di TV itu kan, lu mau jadi artis? Udah Mas, udah. Kalau lu nggak ngasih duit nih ya, anak udah bakal gua kasih makan. Mas, dengar itu bukan anak kamu. Ini lebih aneh lagi. Mantan suami kok bisa minta duit seenaknya begitu? Kayak malak lagi. Kenapa ini? Ada apa ini? Udah sana pergi. Pergi. Apaan itu, Mas? Apa? Udah jangan. Niken ini dipaksa ngasih uang dia per bulan buat anak-anaknya. Mana katanya lu janji yang hari ini mau ngasih gua duit? Aku belum gajian. Untuk makan aja aku nggak mau. Sana pergi. Mantan suami. Oh, mantan suami kan mantan suami. Siapa sih mantan suami yang? Iya. Ah, mantan Iya, suami Mas. kan? Mas kayak gitu sih, Mas. Dia cuma mantan suami saya. Makanya nih, awas ya, gua datang ke sini lagi. Sana udah pergi, Lihat sana. gua harus ada. Sana pergi. Kayak Saya nggak mau dulu makan Dia itu hanya mantan suami aku, Mbak. Udah setahun pisah, tapi dia masih ngerong-rong aku. Dan aku punya anak sama dia. Ternyata laki-laki itu bawa anaknya Niken. Diambil sama Niken nggak boleh. Dia memang seperti itu. Dia selalu ngelorong saya dengan alasan karena anak saya sama dia. Kemarin terakhir itu saya dianjurin sama temen Mas untuk nyari ke panti jompo. Iya, karena mungkin karena dia udah tua, kali saja dia lupa pulang atau bagaimana. Tapi karena saya juga belum ada. Panti jompo banyak, mau dicari satu-satu gimana caranya? Cuma saya ingat tempo hari ya Bu ya. Bapak punya teman namanya Pak Ahmad. Dia ada di panti jompo. Mungkin Bapak tahu, Pak Ahmad tahu keberadaan si Bapak. Dulu teman karibnya dia, teman mancingnya, seperti itu. Jadi Iya. Pak Ahmad ini yang dulu temannya sekarang ada di panti jompo. Iya. Oh gitu. Jadi ini kita mungkin beranggapan bahwa Bapak nelpon Pak Ahmad mungkin seperti itu. Iya, Iya, mungkin Pak Ahmad bisa tahu keberadaan Bapak. Oh gitu. Jadi nanya sama Pak Ahmad. Iya, Di panti Mas. jompo daerah mana? Di dekat rumah sakit itu ya Bu ya? Iya, dekat rumah sakit. Tempat sana itu loh. Iya. Dia bilang kita coba Mas datang ke temennya namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini saat ini ya lagi di panti jompo. Masih di daerah Jakarta. Ibu tahu alamatnya? Sudah saya tahu Mas. Nah, ya udah kita menuju ke sana. Ya, tempatnya. Perawatnya baik-baik. Ya. Kita dikasih kesempatan untuk ketemu sama yang namanya Pak Ahmad. Nah, pas kita ketemu sama Pak Ahmad heran di situ. Ada apa ini? Kenapa Mbak kamera segala? Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Iya. Ya, saya Mandala, Pak Ahmad. Oh, Ibu di sini, Bu. Iya, Pak. Oh, masih ingat Bapak sama Ibu Asih? Iya, Bu Asih sama Niken Iken, kan? Sebelah sini, Bu. Sini. Kapan Bu datang, Bu? Barusan aja. Baru aja, Pak. Iya. Ini Pak Ahmad, ini kita mau nanya. Iya. Pak Ahmad ini kan teman baiknya Pak Sanusi. Betul, Pak Sanusi. Iya, nah Pak Sanusi ini udah hampir 3 bulan, Pak ya? 8 Bu, ya? bulan. 8 bulan malah. Nah, Iya, nggak pulang ke rumah, Pak. kemarin hari baru. Dan Pak Ahmad bilang, iya Pak Broto cerita sama saya. Kalau Pak Sanusi ini nginep di rumahnya dia kasih tumpangan katanya. Mungkin sekarang ini tinggal di rumah Pak Broto. Pak Broto. Ngapain sih? Enggak, sebentar. Ini sempat ke sini, datang ke sini. Iya. Nengokin Bapak. Iya. Kapan itu, Pak? Sudah berapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu? Kurang-kurang 3 bulan lah.
Pak Ahmad tahu di mana Pak Sanusi? Itu mungkin tinggal di rumah Pak Broto. Oh, kok bisa? Bapak bisa bilang Ngapain Tahu, bisa? saya juga nggak tahu. Karena udah lama nih nggak ada komunikasi dari Pak Broto juga. Bisa Oh, ada. telepon, Enggak, maksudnya Bapak bisa bilang Pak Sanusi tinggal di rumah Pak Broto. Emang Pak Broto sempat bilang ke Bapak? karena Pak Broto pernah ke rumah kemari. Oh, Pak Broto pernah kemari. Pernah kesini. Oh, terus? Heeh. Terus? Terus Pak Sanusi ada di sana tuh. Diperhatikan makannya, semuanya dibantu katanya. Loh kalau ternyata Pak Broto memang pernah datang ke Pak Ahmad dan kemudian Pak Sanusi dikasih tumpangan. Oh, berarti benar mereka ini teman yang dekat. Oh, dia bilang ke Bapak, Pak Sanusi tinggal di rumah dia. Oh gitu. Gitu, Pak. Iya. Udah berapa lama tinggal di rumah Pak Broto, Pak? Pak Sanusi ini? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya? Tapi 3 bulanan lah. 3 bulan Tahu lebih. udah lama nggak ada komunikasi. tapi meninggalkan rumah udah 8 bulan. Udah menghilang. Iya, udah nggak pernah ngasih kabar, Pak. Nggak ngasih kabar. Pak Broto, Pak Broto tinggal di mana? Di Jalan Tambun, Jakarta Barat, dekat rumah sakit. Jalan bangun, jalan bangun. Dekat Iya, rumah dekat rumah sakit. sakit. Iya. Tambun Jakarta Barat. Dikasih alamatnya, kita kemudian menuju ke sana. Makasih ya, Pak. Iya, Sehat Iya, selalu. iya, Pak. makasih Ketemu, Pak. Iya. Iya, Pak. Ini rumahnya Pak Sip, Broto. Pak. Iya benar. Iya, Pak. Dengan siapa ya? Ini ada apa ya rame-rame? Pas sampai di tempatnya Pak Broto, ya, kita ketok pintunya, kita berharap langsung ketemu sama Pak Brotonya. Dan malam kita berharap bisa ketemu sama Pak Sanusinya. Kelar dong ini pencarian, berarti kalau ketemu sama Pak Sanusi, ya bisa ketemu sama Ibu Asih, bisa ketemu sama Niken, udah selesai masalah. Kita berharap seperti itu, tapi ternyata, ya Pak, jadi gini. Kita tuh mau ketemu sama Pak Broto, karena Pak Broto itu kan punya teman namanya Pak Sanusi. Nah ini istri sama anaknya nyariin Pak Sanusi. Katanya nginep di sini kan Pak? Iya Kak, ini aku Iya. anaknya. Bokap saya udah meninggal 3 bulan yang lalu. Lagian kalian tuh ngapain sih nyari-nyari bokap saya? Hah? Mbak, kalian ini siapa ini? Enggak, Pak Sanusi kan Ini aku anaknya Pak Sanusi. Oh, kamu anaknya? Iya, saya anaknya Pak Sanusi. Iya, emang ada apa ya, Mbak? Kamu istrinya? Mbak, biasa aja, ini ibu saya. Gara-gara Pak Sanusi, bapak saya jadi meninggal, tau nggak? Kenapa? Ini buktinya anaknya marah-marah di situ. Maki-maki kita semuanya, ngedorong kita semuanya. Oh, jadi ibu saya, kenapa saya sakitan gara-gara biasa aja. Di sini ada bapak saya. Kamu lawan saya. Udah, jangan gitu, ini ibu saya. Kamu nggak udah saya. Ayah lo tuh udah tua, tapi masih aja enggak, Kok ngomongnya kayak gitu sih? Mbak, apa ini maksudnya? Jelasin dong. maksud saya jelas. Dengan kamu sendiri, bapak lo tuh udah tua tapi masih genit, tau nggak? Kita tanya sama anaknya Pak Broto, di mana Pak Sanusi? Dia malah marah, dia nggak peduli, dia malah ngusir kita semuanya. Mending kalian pergi, ya, daripada kita cuma pada buat tambah emosi aja ya. Nggak, bapak, kita cuma nanya baik-baik dong. gimana Mbak? Mbak sabar dulu. Mbak, mau ngapa? Udah, udah. Ayah lo tuh udah tua, tapi masih aja oh enggak, Kok ngomongnya kayak gitu sih? Mbak, apa ini maksudnya? Jelasin dong. maksud saya jelas. Dengan kamu sendiri, bapak lo tuh udah tua tapi masih genit, tau nggak? Kita tanya sama anaknya Pak Broto, di mana Pak Sanusi? Dia malah marah, dia nggak peduli, dia malah ngusir kita semuanya. Mending kalian
pergi ya, daripada kita cuma buat tambah emosi aja ya. Enggak, Mbak, Ya, sebenarnya cuma mau nanya Pak Sanusi akhirnya pergi kemana, Mbak? Mbak, sabar dulu. Mbak, mau ngapa? Udah dia. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Yang ada cuma nangis di situ Ibu Asih. Dia nggak nyangka ternyata bapaknya di situ pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, numpang di situ coba. Enggak, Ibu yang tenang dulu, istighfar. Nggak mungkin Bapak jadi pengemis, Ibu yang sabar ya. Ibu sabar, kita kan masih dibantu sama Mas dan Mbak ini. Enggak, yang saya khawatirkan itu, ini kan anaknya nggak terima. Sedangkan Pak Sanusi kan pernah numpang di sini, takutnya diusir. Iya kan, takutnya diusir, takutnya digalakin loh. Yang saya khawatirkan itu. Kan waktu ada Pak Broto, mungkin Pak Broto yang berusaha untuk nemenin, belain, jagain. Kan Pak Broto udah meninggal kan takutnya Pak Sanusi diusir. Kalau diusir nggak tahu kemana dia. Udah, ibunya sabar aja. Kita banyak berdoa ya, Bu ya. Pasti Bapak ketemu kok. Dia bilang Bapak jadi pengemis. Walaupun Bapak jadi pengemis, kita tetap cari ya, Bu ya. Mudah-mudahan ketemu ya, Ken. Bapak hanya diam di rumah saja karena kan Ibu juga punya kontrakan ya, Mbak ya. Jadi kita hidup Bapak dan Ibu dari rumah hasil kontrakan itu. Iya. Jadi tinggal menikmati masa tuanya aja sih, Mbak. Ya sudah, nanti kita coba cari informasi yang lain ya Ibu ya. Mungkin kalau Ibu ingat teman-temannya, saudaranya mungkin dekat sama Bapak, kasih tahu kita Ibu ya. Iya. Supaya kita bisa mencarinya dari sana ya. Iya, Mas. Ya, kita coba masukin ke mobil ya. Setelah Ibu Asih baikan, dia kemudian pengen melanjutkan pencarian lagi, minta dijemput, kita pun menuju ke rumahnya. Yuk, kita masuk. Ayo. Assalamualaikum. Ya, Ya ampun. Ibu kenapa? Kok pada nangis semua? Kenapa ini nangis semua? Surat tanah saya ini hilang satu yang di Bogor. Nggak tahu ini kemana. Kok tahu hilang satu? Iya, tadinya ada 4, suratnya ini hilang satu. Habis dibongkar-bongkar Ibu rumah itu? Iya. Sama siapa yang bongkar-bongkar? Ya kita tanya, Ibu kenapa? Bikin kenapa? Ada apa ini? Jadi tadi Ibu Gimana? lagi bongkar lemari. Heeh. Terus dia kaget, saya juga dipanggil. Kita cari-cari sama-sama. Kok suratnya tinggal 3, dia ngomong sama saya. Ini surat tanah semua, Mas. Surat tanah, surat rumah. Ibu takut, soalnya ini kan semua dititipin sama Bapak. Kalau Bapak pulang, Takut takutnya Ibu nanti nanyain. dimarah-marahin. Ini semua punya Bapak. Gede banget itu Ibu. Iya. Saya juga kemana hilangnya? Saya juga bingung, Mas. Masa iya Bapak nggak mungkin. Jadi kemarin Bisiti cerita ke saya kalau si Doni datang ke sini. Iya. Dan Bisiti juga dengar kalau Doni tuh nyebut-nyebut nama Bapak. Dan Bisiti diancam nggak boleh ngomong ke saya. Dan mungkin kemungkinan surat ini juga pasti dia yang ngambil. Soalnya dia udah ngabrik dan ngancam Bisiti nggak boleh ngomong. Ya Allah, kenapa dia nekat banget sih? Sebentar, berarti Doni yang ngambil sertifikat ini? Kemungkinan, Mas. Terus dia juga tahu di mana Bapak? Dan itu saya juga nggak tahu, Bisiti ngomong, dia denger kalau si Doni itu nelfon, nggak tahu dengan siapa, tapi nyebut-nyebut nama Bapak. Apa sih? Saya tahu. Dia tahu lagi. Iya, itu kan jangan-jangan dari surat solusi. Ini melanggar hukum, bukan suami, nggak ada hubungan apa-apa, udah mantan, berani masuk ke dalam rumah, ngambil-ngambil. Ini maling harusnya. Udah coba tanya dulu deh sama Pak Doninya, Mas Doni. Ya udah, nggak apa-apa, kita temenin dia. Ayo.
Ini kita lihat. Nih, aku bantu kunci. Bibinya mana? Di mana? Ada dalam rumah ya? Enggak, dia langsung pergi pulang. Selesai langsung pulang, Oh, Mbak. harian Ya udah, dia ya gitu. udah. Iya. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Langsung. Ayo. Di sini rumahnya, Mas. Mana, yang mana? Ini di sini nih. Assalamualaikum. 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 Doni, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain lu kesini lagi? Ini lagi. Ini kamera lagi ada apa? Diam dong kamu, aku mau nanya. Mana Bapak? Bapak di mana? Aku udah cukup sabar sama kamu ya. Enggak, ini juga apa? Di sini ngomong sama aku. Kamu datang ke rumah ngambil surat rumah. Gak usah fitnah, itu fitnah. Ha? Alah, masih ada di sini kan? Pasti ada di sini. Di mana? Di mana? Pasti di sini. Kamu sembunyiin. Aku mau lihat dulu. Pasti ada di sini. Pasti ada di sini. Nenek, udah, nenek, nggak usah, nenek. Ada, Nggak usah, biarin, Bu. Kamu sembunyi di mana? Hah? Abang di mana? Kamu sembunyi di mana, hah? Hah? Aku mau lihat. Jangan jambak maksudnya apa? Lu jangan jambak maksudnya apa? Ini siapa lagi? Siapa lagi? Gua kesini yang mau rumah tangga gue suami gue. Biasa aja dong lu, gua kesini ada bapak gua. Gua kesini terus gua mau nyari pasti lu. Udah. Lu belain aja Yang kurang ajar dong. Dan harga tinggi. Lu apa lagi? Lu ikutan, ha? Ini keluarga gue. Sopan dong, sopan. Kamu malu berdua. Tunggu, tadi dia ngomong. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu, kita sabar ya, Bu ya. Kata-kata yang tidak ada sopan santunnya, tidak menghormati orang tua di sini. Dibilang kalau bapaknya sudah dijual dan sekarang jadi Mbak, terus kita gimana dong, Mbak? Iya, Niken, Ibu sabar dulu ya. Tolong kita, Mbak. Nanti kita coba cari ya. Iya. Nanti kita coba cari ya. Jangan didengerin. Ya omongan dia jangan dengerin dulu ya. Yang penting nanti kita coba cari bapaknya. Sama-sama kita cari. Ibu maklumi aja, dia emang kasar, emang begitu kan. Ya Ibu ya, tenang ya Ibu ya. Dan Niken, kuat Niken. Pergi nggak? Tolong saya Pak di sini. Pergi. Cukup udah. Pergi lu. Ya, kita bolong lu. Udah. Akhirnya dia mau menerima masukan dari kita. Dia berusaha untuk tegar di situ. Dan kemudian tim kita sebar untuk mencari di mana keberadaan Pak Sanusi ini. Kak, itu kayaknya banyak pengemis tuh, Kak. Ayo, Kak, kita tanya dulu, Kak. Mas, berhenti, Mas. Yaudah, Pak. Ayo, Pak. Stop. Kita coba lagi, Kak. Ayo. Kita coba lagi. Kenapa itu? Itu bosnya ya?
Nah itu, Ayo, coba kita. ayo, kita buka jembatannya yuk, yuk. Kenapa ya? Namanya Pak Sanusi. Coba fotonya ada Pak Sanusi kenal Pak? Ini nih, ada fotonya Pak, ada fotonya sebentar. Ini Pak, ini foto. Oh, saya nggak kenal ya. Nggak kenal? Ibu kenal nggak Bu? Sanusi Bu namanya. Iya nggak kenal. Aduh, ya Allah. Nggak pernah lihat sama sekali. Coba cari lagi tempat lain yuk. Ya udah, makasih ya Pak, Bu. Ayo kita coba cari lagi yuk. Gimana dong? Iya, kita coba cari lagi. Ayo Bu, yuk. Pengamen ya, di situ pengemis, di situ gelandangan, ya. Terus pedagang kaki lima, pasukan kuning, semuanya kita sebar, kita tanyain di mana keberadaannya Pak Sanusi. Bapak pernah lihat Bapak ini nggak Pak? Pernah lihat nggak Pak? Pernah lihat. Oh Allah, Bapak di mana Bapak? Tunggu. Cari lagi yuk. Udah nongkrong Di mana Pak? Nongkrong. Ini tanya nih. Si Pak. Pak nanya Pak. Pak, pernah lihat orang ini nggak Pak? Hah? Pernah lihat? Pernah lihat ini? Di mana? Di mana Makal? Oh, masuk gang. Masuk gang sana. Ada perkampungan masuk lagi ke sana ya? Oh. Oh iya, makasih Mas. Alhamdulillah. Makasih ya Pak, makasih. Ya Allah Ibu. Ibu keadaan suami. Ya Allah. Ayo, ayo. Bapak, gimana Bapak? Tapi hari itu kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita bilang sama Ibu Asi dan juga bilang sama Niken, kita lanjutkan pencarian besok. Kita break pencarian. Nah begitu sampai tempat perkampungannya, kita ngeliat memang banyak orang-orang ngumpulin barang rongsokan seperti pemulung. Akhirnya kita nanya sama salah satu orang di situ, kenal sama Pak Sanusi. Sorry, ini tempat perkampungan ini bukan apa? Orang minta-minta. Oh iya, sana sana. Oh, udah dari sini sampai ujung sana. Oh begitu. Ada yang ini nggak pernah lihat Pak Sanusi. Pak Sanusi nggak? Ada fotonya nih. Ada nih. Ada fotonya pernah lihat nggak? Ini sebelah sana ya? Ya makasih Adik ya. Dia bilang nggak kenal. Kita tunjukin fotonya, dia juga nggak kenal. Dia menyarankan tuh tanya sebelah, mungkin ada yang tahu. Kita tanya lagi sama sebelahnya. Permisi, ya numpang nanya Ibu, kenal Pak Sanusi ini nggak Ibu? Nggak, lihat dulu Ibu, lihat dulu kenal nggak? Oh, kan datang kami aja. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba Lu coba ya kan? Coba ya. itu adalah Jubaida, istrinya Doni. Sini lu. Iya, lu Jubaida kan? Gua lihat ini. Iya lu bener. Iya, kenapa lu jadi begini? Ya ampun, berarti lu tahu kan bapak gua di mana? Ini yang kemarin pacarnya Mas Doni itu. Dia istrinya. Iya, dia istrinya si Doni. Ini kok Ini jadi gini? ngapain kayak gini? Pasti kamu tahu bapak di mana kan? Kamu jujur aja, Jubaida. Tolong kamu jujur. Akhirnya Jubaida ini cerita dengan kondisi yang nangis. Kalau dia jadi pengemis ini dipaksa sama Doni. Apa ini Mbak nggak malu dengan kondisi seperti ini masih aja bohong? Mbak kalau ada masalah tolong minta tolong sama kita, mungkin kita bisa bantu. Kenapa? Mbak. Kenapa sih bapak bukannya udah cukup banget dapat uang? Kenapa malah? Ibu mau bilang
dipaksa kerja seperti ini. Paksa gitu. Mau-maunya kamu seperti ini ya. Aku dipaksa Bu sama Mas Doni. Mbak, sekarang gini Mbak tahu kan? Ya, ini kita lagi bingung ini. Ya, kita lagi butuh bantuan Mbak ini untuk cari tahu di mana Pak Sanusi. Mbak tahu kan? Mbak tahu nggak kira-kira Mbak? Di mana Pak Sanusi? Apa Mbak pernah dengar ya Mas Doni itu bicara sesuatu tentang Pak Sanusi? Yang saya tahu, Mas Doni itu tahu semuanya tentang Pak Sanusi. Lu nggak bohong kan? Tolong Jubaida, lu nggak bohong kan? Enggak, gue serius. Kalian bisa datang ke tempat tongkrongannya Mas Doni. Kamu sekongkol dengan Doni. Enggak, kalian bisa datang ke pasar Lenteng Agung. Dikasih alamatnya Doni di daerah Pasar Lenteng Agung. Tim langsung coba ngecek di daerah Pasar Lenteng Agung. Oke, gue datang sekarang. Kalau lu bohong, awas lu ya. Udah, saya mohon sama kalian. Jangan tahu dari saya. Enggak. Enggak tahu habis ini bakal diapain lagi sama Enggak Mbak. Mbak nggak usah khawatir Mbak. Ya. Kita nggak akan ngomong apa-apa kok Mbak ya. Yaudah yuk, Oke, Ibu ya. Mbak. Mbak hati-hati Mbak ya. Mbak boleh balik lagi nggak apa-apa. Ya, Mbak hati-hati Mbak Mbak, ya. makasih Mbak ya, maaf Mbak ya, kita Mbak, nggak ya. bermaksud apa-apa. Awas lu kalau bohong. Udah, Ibu. Udah, kasihan Ibu. Ya udah, Ya, yuk, kita coba cari ke Pasar Kita coba Lenteng. cari. Ya berarti Doni tahu semuanya gitu. Akhirnya nemukan tempat di daerah Pasar Lenteng Agung. Di situ banyak mama preman ngumpul di sana. Dan klien kita Niken sama Ibu Asih ngeliat itu Doni Mas, Doni ada di sana. Nah, itu bukan Doni. Ya, ini dia. Doni. Kamu tahu bahkan Namanya Doni ini orang seperti orang dia. Nggak peduli ada kamera, nggak peduli ada media, marah dia. Awalnya dia berontak di situ, akhirnya kita tekan, kita pegangin dari situ. Ya kita ancam di situ, kalau lu nggak mau nolongin, awas lu. Di situ dia baru cerita. Oke. Gua ngaku. Di mana? Bapak lo cari aja di ujung aspal. ujung aspal. Ya, Tadi mana sih lo otak lo cari di selama ini, kampung ha? ujung aspal. Ngapain kamu? Pokoknya gua nggak mau tahu. Gua nggak mau urusan lagi sama lo. Lo ngapain bapak dia selama ini? Lu ngapain bapaknya? Lu ngapain bapaknya? Lo selama ini sembunyiin bapaknya ya? Lu ngapain bapaknya? Iya. Lu ngapain bapaknya? Lo ambil apa dari bapaknya? Lo kurang ya lo ambil harta-hartanya. Kasihan ini Bapak lo. ada di ujung aspal. Gua nggak ngapa-ngapain dia. Mending lu cari sono. Bapak lu tuh. Kamu ya kayak gitu dong. Di sana, tinggal nyebutin. Pokoknya cari aja ke sana. Udah, lepasin dulu. Dia kabur di situ melihat kita semua. Lo datang ke sana. Awas lo kalau bohong ya, Don ya. Awas kamu bohong. Pak, ayo kita lagi. Iya. Ayo, Pak. Udah, biarin. Udah, kamu
Ayo Mbak, ayo Mbak. Buru-buru langsung ke sini, Pak. Pak, makasih Pak ya. Makasih Pak ya Pak. Ayo. Ayo. Tim setelah coba cari ke sana kemari, kita juga melusuri naik mobil di situ, lihat kanan kiri, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, sampai akhirnya kita ngeliat kok ada Opi 2 nyanyi di situ. Gimana ya? Makanya pelan-pelan dulu Pak. Pelan-pelan deh, Pak. Antara kanan kiri Pak. Astagfirullah. Jadi apa? Bilangnya apa? Jadi apa? Gak tahu dia cuma bilang di ujung aspal doang sambil marah-marah kan. Apanya? Maksudnya Kemana dia coba? pengemis atau pemulung atau apa? Oh, diapain coba? Apa tempat ramai itu? Lihat dari jauh, ada seorang bapak-bapak tua joget sama perempuan muda di situ pakaian seksi. Itu bapak, mas, bapak, berhenti. Ya itu bapak. Apa ini yang terjadi? Bener nggak nih Pak Sanusi? Buru-buru kita turun dari mobil dan kita deketin, kita ngeliat. Itu bapak, Bu. Itu, ya ampun bapak. Bencana ini. Orang sudah tua tapi dia nekat hura-hura senang-senang sama perempuan dengan pakaian seksi di situ joget-joget sana sini. Ibu asing lihat, Bapak apa yang kamu lakukan Pak? Bapak ngapain seperti ini Pak? Di situ bapaknya. Bapak saya cari-cari. Sudah 8 bulan, Pak. Saya catat bapak tidak bapak udah mati. Siapa bilang udah mati? Ini masih ada ini. Ya, ibu saya tuh istrinya ya udah, bukan saya istri pasnya. Ibu ngapain bawa-bawa orang kayak gini banyak? Niken juga gak terima, ngamuk deh sama perempuan itu, dasar tempelin di situ. Ngamuk perempuan ini. Emangnya kenapa kalau gue lu malu dong? Hah? Lu nggak malu? Enggak, gue nggak malu karena gue banyak harta jadi dasar lu. Udah. Ibu, astagfirullahaladzim, Ibu. Bapak tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Kasihan ini istrinya lu. Udah nggak usah ikut campur ini urusan gua. Iya, Bapak tanggung jawab. Ini ada anak dan istrinya. Tanggung jawab. Tanggung jawab dong, ada anak istrinya ini. Siapa lo? Ya Allah. Bapak berarti surat tanah yang itu karena bapak. Bapak yang ngambilkan, Pak. Iya, emang itu tanah saya, itu tanah bapak Tapi itu. kan itu ada hak buat ibu, Pak. Ada hak buat ibu ngapain kamu? Ya ampun, Pak. Astagfirullah, Pak. Bapak sadar. Gara-gara bapak, ibu sakit-sakitan. Ini nggak jelas di sini. Mereka semua marah, ibu asing nangis di situ. Dia frustasi ngeliat suaminya 30 tahun menikah, tapi ternyata seperti anak baru gede, seperti puber yang kedua kali, nggak pernah istighfar. Akhirnya seperti itu, coba nangis di situ. Jadi semua gara-gara lu, tau nggak ya? Mbak, udah, Mbak. Siapa lagi? Wah, lu sama siapa lagi? Apa lu? Ah? Ibu ya. Kenapa bapak jadi begini? Gimana Niken bapaknya nikah lagi itu Niken? Kita udah cari kemana-mana ternyata dia di sini. Udah ibu yang sabar ya Bu ya. Masih ada aku di sini Ibu. Apa dia kita bisa bujuk untuk pulang lagi? Udah Ibu, tanpa dia kita pasti bisa Ibu.
dia akan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia masuk surga bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan pernah